Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu doakan semuanya tetap sehat ya, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar masih di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Yang kedua, menanggapi kalimat pemberitahuan. Yang ketiga, menuliskan aturan merawat hewan peliharaan. Dan yang keempat, menirukan gerakan hewan. Baik anak-anak, kita mulai ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar hewan ya. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya berbeda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Anak-anak, sekarang coba perhatikan. Di sini ada Benny dengan hewan peliharaannya. Kira-kira hewan peliharaannya apa ya? Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah. Ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Benny berikut ini. Nah, ini adalah gambar kandang kucing Benny ya. Di sini terdapat ungkapan pemberitahuan. Nah, di sini ungkapan pemberitahuannya adalah Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Ya, menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Bacalah teks berikut ini. Hewan peliharaan dan hewan liar. Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup bebas di alam, misalnya di hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, dan ular. Baik anak-anak, pada teks tersebut terdapat kalimat pemberitahuan tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Misalnya, Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan tempat tinggal hewan berikut ini ya. Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Benny sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Benny, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Nah, bagaimana menurutmu? Sekarang coba perhatikan kembali gambar sebelumnya ya, tempat tinggal hewan. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ya, benar sekali, ada. Ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Benar, ada 2. Sekarang coba
Sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Nah, gambar yang pertama adalah tidak boleh menginjak rumput. Sedangkan gambar yang kedua, pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Nah, itu adalah ungkapan pemberitahuannya ya. Selanjutnya, cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Kira-kira bagaimana? Ya, contohnya, tidak boleh membuang sampah ke kolam. Selanjutnya, menanggapi kalimat pemberitahuan. Coba simak ya. Kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Untuk memberi tanggapan dengan baik, bacalah kalimat pemberitahuan dengan seksama. Isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu, oke? Sekarang coba perhatikan gambar pemberitahuan berikut ini. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Jelaskan. Gambar tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh membawa hewan peliharaan. Selanjutnya, gambar yang kedua. Tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Gambar tersebut mengungkapkan kalau kita tidak boleh membawa kucing. Nah, itu adalah ungkapan pemberitahuannya ya. Materi selanjutnya yaitu menuliskan aturan merawat hewan peliharaan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Apakah kamu juga memiliki hewan peliharaan? Apa nama hewan yang kamu pelihara? Baik. Contoh aturan merawat hewan peliharaan. Yang pertama adalah Siti sedang membersihkan bak ikan ya. Nah, aturannya adalah membersihkan kandangnya. Coba ya gambar yang kedua, perhatikan ada Edo yang sedang memberi makan burung. Berarti aturan merawat hewannya adalah harus memberi makan. Kemudian ada Dayu yang sedang memandikan kelinci. Aturan merawat hewan peliharaannya yaitu harus memandikannya. Nah, itu adalah contoh aturan merawat hewan peliharaan ya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini ya. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Terbang menggunakan sayap. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Dapatkah kamu menirukan gerak hewan di samping? Coba tirukan gerak hewan bersama temanmu. Menirukan gerakan hewan. Ingat kembali cara menirukan gerakan hewan ya anak-anak. Gerakan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuhmu yang lain. Kita dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayap. Kalian dapat melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara seksama. Nah, cara melompat badan sebagai berikut. Pertama-tama badan jongkok, kemudian kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Yang ketiga, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Nah, anak-anak, itu adalah cara melompat menirukan gerakan hewan. Coba nanti praktekkan ya. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, materi demi materi hari ini sudah Ibu berikan semuanya. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Sekarang coba pelajari dan kerjakan tugas di buku tema 7 halaman 48 sampai 63. Coba kerjakannya dengan baik ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.